Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang terkasih, Paulus mempersiapkan seorang yang sangat muda untuk menjadi pengajar di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Dia dipersiapkan sedemikian rupa, ia diajarkan doktrin yang benar, supaya ketika ia berhadapan dengan mereka-mereka yang mengajarkan doktrin atau pengajaran yang palsu, maka dia dapat menjelaskan apa sebenarnya doktrin yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu saudaraku, meskipun ia adalah sosok yang masih muda, diperhadapkan dengan orang-orang yang sudah lanjut usia, dia dikatakan dalam teks ini, jadilah teladan. Mengapa perlu menjadi teladan saudaraku? Karena ternyata ketika seseorang mampu mengajar dengan baik, maka orang akan lebih condong kepada hal apa yang dia lakukan setelah dia menyampaikan pengajaran itu. Terkadang banyak pengajar yang luar biasa akhirnya menjadi sosok yang tidak diikuti banyak orang karena dia tidak menerapkan apa yang dia ajarkan. Tetapi apa yang disampaikan di dalam teks kita hari ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius jangan dianggap rendah karena dia masih muda. Banyak orang berkata bahwa aku sudah lebih banyak memakan garam daripada kamu, sehingga engkau tidak perlu mengajari aku tentang apa itu benar dan apa yang seharusnya dilakukan. Tentu saudaraku, itu menjadi pepatah yang berasal dari Tiongkok. Itu menjadi pepatah Cina yang sangat penting terkait tentang bagaimana pengalaman itu akan mengajarkan seseorang tentang sebuah pemahaman yang bersifat empiris. Tetapi yang menjadi persoalannya saudara adalah bagaimana seseorang itu dapat memposisikan dirinya sebagai orang yang benar jika dia memelihara pengajaran yang sesat. Tentu dalam hal inilah Paulus mempersiapkan Timotius untuk menjadi sosok yang tampil di depan banyak orang yang akan menyampaikan kepada mereka pengajaran yang benar-benar bersumber dari Alkitab. Saudaraku, menjadi teladan itulah yang penting sekali dihidupi oleh Timotius, karena dia adalah sosok yang sangat muda, maka dia akan menjadi sosok yang rentan dengan kritikan, akan menjadi sorotan
banyak orang karena dia masih terlalu muda. Tetapi dalam hal ini kita melihat prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh Paulus supaya Timotius menjadi teladan bagi jemaat tersebut. Ia mengatakan bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Mengapa? Pertama sekali Paulus mengingatkan Timotius terkait tentang perkataan. Karena perkataan itu adalah gambaran dari isi hati. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu hal, itu adalah perbendaharaan hatinya. Kita tidak bisa membohongi hati. Ketika kita mengutarakan apa yang kita sampaikan, sebenarnya itulah yang tersimpan di dalam hati kita. Kita mengeluarkannya dengan perkataan. Berarti ketika menjadi pengajar, dia harus memperhatikan perkataannya supaya dia tidak terburu-buru untuk menyampaikan sesuatu hal, tetapi hendaklah ia menyampaikan perkataan yang bertanggung jawab. Artinya, jika seorang pengajar benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan, maka orang akan percaya dengan apa yang dia ajarkan. Kemudian dikatakan dalam tingkah lakumu. Artinya saudaraku, ini adalah tuntutan etis dari seorang pengajar. Ketika seseorang baru tamat dari S1 atau sarjana, maka ekspektasi orang lain kepadanya adalah dia punya pemahaman sebagai seorang sarjana. Kemudian, salahkah seseorang jika menuntut sesuatu hal daripadanya karena dia telah menyelesaikan studinya? Karena ada seorang dokter, kita akan bertanya seputaran kesehatan kepadanya karena basicnya adalah bagian itu. Kita tidak akan mungkin bertanya tentang bagaimana menyelesaikan krisis moneter kepada dokter tersebut. Ketika saya datang berkunjung kepadanya, saya tidak akan mempertanyakan hal itu, tetapi saya akan mempertanyakan bagaimana saya akan bisa sembuh ketika saya menghadapi penyakit ini. Kenapa saya bertanya kepadanya? Karena ada hal yang bisa saya tuntut daripadanya, karena dia ahli di bidang itu. Sehingga ketika dikatakan di dalam teks kita hari ini, terkait tentang tingkah laku, ini merupakan tuntutan etis dari kita. Sebagai seorang Kristen, kita dituntut untuk berperilaku dengan baik. Semua ini menjadi tuntutan. Artinya saudaraku, ada yang disebut dengan pengambilan keputusan etis, tetapi ada juga yang namanya beban moral. Artinya, ketika kita sudah mengetahui apa yang baik, yang buruk, kita sudah menjadi seorang pengajar, maka orang akan memperhatikan bagaimana sikap kita dalam keseharian kita. Dan kemudian, dalam kasihmu. Mengapa penting dalam kasih? Karena ternyata kasih itu adalah bagian dari pengorbanan yang murni. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Jika ada seseorang berkata, aku mengasihi tanpa berkorban, itu adalah kasih yang sebenarnya omong kosong atau bukan kasih yang sejujurnya. Atau itu adalah tipuan belaka dan itu adalah kepalsuan. Dan kemudian Paulus mengingatkan kepada Timotius, dalam kesetiaanmu, karena Allah adalah Allah yang setia, dan dalam kesucianmu. Mengapa penting sekali seorang pengajar itu memperhatikan kesuciannya? Karena salah satu hal yang akan menjadikan seorang pengajar itu menjadi hancur adalah terkait tentang kesuciannya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya gagal dalam bagian ini. Tetapi Paulus mengingatkan Timotius, jangan karena engkau masih muda, engkau menyia-nyiakan masa mudamu karena engkau merasa mampu atau berpikir engkau bebas untuk melakukannya selagi engkau muda. Malahan ketika engkau muda lah, engkau harus memperhatikan kesucian. Mari saudaraku memperhatikan ini dengan sama-sama bahwa kita harus menjadi teladan dalam hal-hal yang disampaikan dalam teks ini. Jangan sampai saudaraku, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Teruslah berupaya supaya menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut Kristus yang benar-benar murni. Karena saudara sedang menghadapi banyak hal di dunia ini, dan tuntutan itu sedang berada di depan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih
atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau mengingatkan kami sama seperti Paulus mengingatkan Timotius, supaya kami menjadi teladan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan, dan juga dalam kesetiaan kami. Kami mengetahui Bapa bahwa kami memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami supaya kami tidak jatuh kepada pelanggaran yang sama, supaya kami tidak jatuh kepada kegagalan yang serupa. Tolong kami Bapa, supaya kami mampu menjadi teladan bagi banyak orang, perbaharui kami dan kuatkan kami di dalam kasih. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.